Trauma mendalam korban perdagangan. Ternyata setelah nyampe di Jakarta udah menjelang sore itu udah mulai pada pakai bedak gitu kan, yang pakai lipstik segala macam, terus pakai baju seksi gitu. Membuatnya terpacu mengubah hal yang dianggap tabu. Makin banyak anak-anak yang sadar dan peduli bahwa diriku adalah berlian, bagaimana aku menjaga diriku. Sebuah upaya mengembalikan masa depan. We realize that kita ingin benar-benar bikin job opportunity untuk mereka. Membatasi gerak di usia belia. Kan emang dari dulu nggak pernah diajarin bawa sepeda, apalagi nggak pernah diajarin, paling tuh sama kakek diajarin, tapi nggak pernah diizinin buat pakai yang roda 2. Pendarahan yang bertaruh nyawa. Kalau waktu kecil, olahraga yang nggak boleh dilakukan tuh apa aja sih? Paling kan paling kecil itu anak SD itu paling suka main bola. Karena kan kalau seandainya nanti dia kena bola yang terlalu keras di bagian dada atau bagian kepala kan jadi pendarahan, saya bilang. Inilah perjuangan hidup normal para penyandang hemofilia. Hanya terbatas untuk tidak melakukan aktivitas berat yang lainnya. Tapi di luar itu bisa jauh lebih berprestasi. Karena banyak juga anak-anak hemofilia yang berprestasi. Mendobrak kebiasaan budaya kerja. Coworking yang dimana satu tenan ke tenan lain itu saling membantu dan kita menciptakan sebuah lingkungan yang dimana lingkungan tersebut berbeda dengan yang lain. Merangsang kreativitas dengan kenyamanan. Feel free, maksudnya mau kerja pakai sendal pun ada ya, pakai sepatu juga bebas, terus pakai baju, kaos juga nggak masalah sih. Mengubah kewajiban menjadi lebih ringan. Itu berpengaruh banyak tidak terhadap kreativitas, terhadap produktivitas juga mungkin. Iya, kalau menurut saya itu berpengaruh banget sih. Saya Agnes Karina. Saya Ferry Prihardi. Saya Amalina Lutfia. Dan saya Kania Sutisnawinata. Pemirsa, inilah 360, 3 fakta membuka mata dalam 60 menit. Kasus perdagangan anak kerap berujung pada prostitusi. Realita inilah yang dialami seorang perempuan saat usianya masih 12 tahun. Di Jakarta, Amalina Lutfia menemui Endang Supriyati di salah satu area rawan eksploitasi. Di sana ia justru membangun rumah aman bagi para korban. Meski trauma masih membayangi, Endang berjuang untuk memutus rantai bisnis tidak manusiawi. Amalina Lutfia menyajikan kisahnya untuk Anda. Terus aja sebelum umur 12 tahun saya sempat jadi pembantu, memang 1 tahun lah kurang lebih. Nah ternyata setelah nyampe di Jakarta udah menjelang sore itu udah mulai pada pakai bedak gitu kan, yang pakai lipstik segala macam, terus pakai baju seksi gitu. Saya masih belum kepikir tuh, cuman saya nanya gitu, ngapain gitu, mau jualan apa, jualan minuman. Kalau jualan minuman kenapa harus pakai baju seksi? Hampir setiap orang ingin menghilangkan ingatan masa lalunya yang kelam. Termasuk Endang yang tengah berjuang memadamkan bayangan eksploitasi yang menimpanya sekitar 20 tahun lalu. Saya menemuinya di Pulau Gadung, Jakarta, wilayah yang disinyalir rawan kasus perdagangan anak. Apa yang terjadi sama Mbak? Ya, saya terus terang aja Mbak gitu. Saya memang nggak banyak omong gitu. Dalam artian apa ya? Ya, saya coba saya coba jalanin gitu apa yang ya saya di sini atas kemauan orang tua saya, dan saya berpikir ya sudah gitu, saya jalanin walaupun sebenarnya saya nggak mau, sama sekali saya nggak mau, dan saya juga cuma bisa nangis gitu. Saya sampai minta ampun juga sama tamu saya juga tetap aja gitu. Jadi saya mau kabur juga kabur kemana saya nggak tahu gitu kan, nggak bisa. Malangnya, Endang diperdagangkan oleh orang tua
dan kerabatnya sendiri. Sebagai anak di bawah umur, ia begitu terguncang ketika menyadari dirinya telah dipaksa masuk ke dalam jurang prostitusi. ABK itu apa? Nah, langsung aja, nggak usah pakai singkatan. Gelapnya masa kecil Endang justru menjadikannya sosok yang kuat. Komunitas Bantuan Dukungan Perkawanan dan Saling Melindungi atau Bandung Wangi lah yang membantunya terlepas dari cengkraman mafia perdagangan anak setelah 10 tahun lamanya. Sampai akhirnya berhasil keluar dan mandiri, hidup mandiri, bebas dari pekerjaan yang memang nggak disukai itu. Ceritanya gimana? Ya, memang suatu hari memang kebetulan di situ kan kita tinggal di lingkungan masyarakat gitu. Nah, kebetulan waktu itu dapat undangan dari RT gitu kan, dari RW bahwa itu ngikutin kegiatan penyuluhan kesehatan gitu. Dan kebetulan di dalam tempat saya itu cuma saya gitu yang mewakilin gitu waktu itu. Saya nggak tahu apa itu, apa lalat pengaman, apa itu MS, apa itu HIV, nggak tahu. Dan saya bahkan nggak tahu kalau saya beresiko terkena penyakit gitu. Terus terang aja saya langsung kaget lagi gitu, shock lagi gitu kan. Maksudnya inget lagi gitu ke orang tua gitu. Nah setelah itu akhirnya saya sempat pikir, wah jangan saya bentar lagi mati nih gitu, kena HIV. Nah setelah udah ngikutin penjuluhan memang saya sempat melakukan tes gitu. Dan ya sempat takut juga gitu, gimana gitu kan kalau sampai saya positif, gimana dengan masa depan saya gitu kan. Ternyata alhamdulillah gitu hasilnya negatif. Ya Allah, saya bilang ternyata Allah masih sayang sama saya gitu. Setelah itu baru Mbak bertekad untuk harus keluar dari... Iya, memang setelah saya kenal Bandung Wangi, terus terang aja saya ngerasa, apalagi ngeliat orang-orangnya itu yang baik gitu, udah ngerangkul. Awal kata kami mengucapkan terima kasih karena Bandung Wangi sudah masuk dan mau berkegiatan di RPTRA kami. Hampir 15 tahun berlalu, Endang kini mendedikasikan hidupnya untuk mereka yang senasib dengannya. Di bawah naungan komunitas Bandung Wangi, Bersama-sama mendampingi adik-adik kita, di mana adik-adik kita ini adalah calon generasi penerus bangsa yang... Bersama mereka yang mengalami pengalaman suram serupa, Endang bergerak untuk mendidik dan menyelamatkan para perempuan, terutama anak-anak di bawah umur. Kalau untuk tujuan Bandung Wangi secara keseluruhan, Mbak, utamanya itu apa? Apakah pencegahan penularan penyakit yang utama atau ke pengurangan pekerja seks itu sendiri? Iya, kita ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Yang kedua adalah sekarang itu kita lagi pendampingan untuk anak-anak yang SK, korban eksploitasi seksual komersial anak. Kebetulan memang kita juga untuk nama programnya Down to Zero. Jadi tujuannya kita memang pengen menurunkan angka kasus SK sampai dengan titik nol. Jadi di mana programnya kita tidak bisa jalan sendiri tanpa untuk dukungan dengan pihak-pihak terkait seperti tadi saya bilang dengan pemerintah, kebetulan juga dengan tokoh masyarakat. Dan sekarang kita bekerja sama dengan RPTRA, di mana kita lihat bahwa di RPTRA ini kan banyak kegiatan gitu, ada kegiatan kejar paket salah satunya, ada nari, dan saya pikir itu adalah kegiatan-kegiatan yang positif yang justru kita pengen bagaimana adik-adik kita ini itu bisa bergabung di sana. Kekhawatiran Endang akan maraknya kasus perdagangan anak terbukti dengan rangkaian peristiwa yang menyentak negeri ini. Pertengahan tahun 2016 lalu, seorang pria berumur 41 tahun ditangkap karena memperdagangkan anak laki-laki di bawah umur melalui media sosial. Perdagangan dan kekerasan anak tidak berhenti di situ. Perbuatan tidak manusiawi ini kembali diungkap kepolisian dari sebuah laman Facebook yang penuh dengan foto anak di bawah umur. Kenapa sih pentingnya advokasi buat kalian? Supaya kalian bisa menyuarakan aspirasi sebagai seorang anak kepada pemangku-pemangku kebijakan. Demi memutus rantai eksploitasi ini, Rumah Faye, sebuah lembaga swadaya masyarakat anti perdagangan anak, melakukan upaya pencegahan. Kalau Rumah Faye kan ada pencegahannya juga ya, selain ada rehab dan juga pembebasan. Apa sih sebenarnya pentingnya pencegahan ini? Sebenarnya pentingnya pencegahan ini kita memberikan awareness atau kepedulian masyarakat agar mereka tuh lebih paham bahwa ternyata perdagangan anak ini sudah semakin besar. Dengan caranya apa? Awalnya kita mengajarkan mereka tentang kesehatan reproduksi, hak-hak anak. Karena ini adalah awalan supaya mereka memahami. Karena banyak orang yang tidak mengetahui tentang apa sih haknya mereka, apa sih hak-hak anak ini. Bahkan orang tua sendiri tidak pernah memahami dan tidak pernah memberikan haknya kepada anak. Sebagai salah satu relawan Rumah Faye, Marta bersama 100 relawan lainnya memberikan penyuluhan kepada para remaja dan anak-anak di bawah umur. Sekolah dan di tempat yang rawan terjadi perdagangan anak menjadi sasarannya. Teman-teman
bisa tulis sebaik-baiknya, tapi tuliskan di kertas ini hal-hal yang paling penting yang menurut kalian. Mengubah pandangan yang dianggap tabu, Rumah Faye juga mengajarkan pendidikan seksualitas yang tidak didapat anak di sekolah ataupun di rumah mereka. Yang sering kali disampaikan oleh volunteer-volunteer relawan dari Rumah Faye kan soal seksualitas. Apa pentingnya tahu soal seksualitas ini dari sedini mungkin dari anak-anak gitu. Yang kita ajarin di materi ini adalah bagaimana mereka menjaga dirinya mereka. Bagaimana anak-anak ini menjaga siapa sih yang boleh menyentuh saya, siapa sih yang boleh menyentuh kami, seperti itu. Sampai akhirnya anak-anak ini bisa mempunyai tindakan tegas ketika ada orang lain yang membuat dia misalnya nyolek dia dengan daerah-daerah yang seharusnya tidak boleh disentuh. Cita-cita besar Marta sebagai bagian dari Rumah Faye ini apa? Makin banyak anak-anak yang sadar dan peduli bahwa dirinya itu adalah diri yang paling istilahnya ini berlianku, diriku adalah berlian. Bagaimana aku menjaga diriku dan udah nggak ada lagi nih orang-orang yang menganggap anak kecil atau anak-anak perempuan, bahkan anak-anak laki-laki itu bisa dianggap karena lu anak-anak bisa gue lecengin. Tercatat 30% pekerja seks wanita di Indonesia berusia kurang dari 18 tahun. Diperkirakan ada 40.000 hingga 70.000 anak menjadi korban eksploitasi seks dan sekitar 100.000 anak diperdagangkan tiap tahunnya. Nama saya Faye Simanjuntak. Saya adalah co-founder dari Rumah Faye, yaitu LSM yang menolong anak-anak yang diperdagangkan masuk prostitusi. Fakta ini membuat Faye Simanjuntak, remaja yang baru berusia 15 tahun, berinisiatif mendirikan lembaga ini. Apa yang membuat kamu begitu concern ke masalah kekerasan pada anak dan eksploitasi anak sebenarnya? Saya rasa karena sebagai anak-anak, itu tuh saya merasa bahwa ada faktor pertanggungjawaban. Kenapa? Karena mereka kayak kakak dan adik-adik saya satu negara. Dan saya baru, I just turned 15. Sebelum ini saya selalu bilang, saya 14 tahun. Berarti ini anak-anak lebih muda dari saya. Mereka sama. Bisa aja mereka lebih pinter, lebih lancar, lebih lancar bahasa Indonesia, bisa matematikanya bagus banget, suara keren gimana. Tapi nggak ada oportunitas. Makanya saya rasa, pertanggungjawaban saya. Rumah Faye juga bekerja sama dengan aparat keamanan lokal untuk setiap kegiatan pembebasan. Di sebuah rumah aman atau safe house, Faye juga melakukan rehabilitasi kepada para korban. Identitas para korban tentu dijaga kerahasiaannya. Tidak hanya menyembuhkan secara psikologis, Faye bahkan membantu para korban untuk dapat kembali meraih masa depan. We realize that kita ingin benar-benar bikin job opportunity untuk mereka. Jadi sekarang program kita bekerja sama dengan corporation lain untuk bisa, jadi mereka send representatif untuk datang ke rumah aman kita dan mengajar anak-anaknya cara kerja di perusahaan mereka. Kalau mereka udah bisa, once they finish our 100-day program, mereka bisa keluar ke perusahaan itu dan mereka udah tahu pekerjaannya, tahu at least 1 or 2 people in their workplace dan juga dapat room and board. Kalau mereka suka ke pekerjaannya, mereka bisa sign kontrak. Memutus rantai perdagangan yang menjadikan anak sebagai objek eksploitasi menjadi tanggung jawab semua pihak, bukan semata peran orang tua. Sekarang adalah saatnya menghimpun gerakan moral untuk segera bertindak. Ya, kalau saya sih justru buat adik-adik ya yang masih memang berada saat ini di tempat prostitusi, artinya yang dia menjadi korban, ya kalian harus cari jalan gitu. Artinya ya kalian harus kuat di dalam diri kalian sendiri untuk bagaimana kalian harus keluar dari sana. Penyandang sebuah penyakit yang tidak boleh luka sepanjang hidupnya. 360 segera kembali.